Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan shahra siyam shahran mubarak li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ramadan, hadirmu anugerah dari Yang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Itulah gambaran betapa bulan Ramadan itu penuh keberkahan. Bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan yang dinanti-nantikan oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan bahwa tema kali ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana ayat yang kami lantunkan tadi, bahwa muara buah dari puasa adalah capaian prestasi muttaqin, orang yang bertakwa. Maka janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa sangat jelas dan banyak tercantum dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi sejatinya Quran ini diturunkan la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali, hudan lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa ini senantiasa Quran ini menjadi petunjuk, dan orang yang senantiasa bertakwa akan senantiasa diberikan petunjuk bagaimana cara menjadikan hamba-hamba Allah, umat Nabi yang lurus, yang solih, dan bisa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan, masih dalam Quran surat Al-Baqarah, ada ayat yang menyampaikan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, insya Allah kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Maka menjadi pembeda sekali mana yang beruntung dan mana yang tidak beruntung. Jelas janji Allah akan senantiasa memberikan keberuntungan terhadap kaum muslimin. Sepanjang kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah mudah-mudahan bisa mencapai ini, dan Allah memberikan segala keberuntungan untuk yang melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini adalah capaian prestasi yang kedua sesuai dengan ayat Al-Quran yang kami sebutkan tadi. Di samping itu juga ada ayat Al-Quran yang lain yang menunjukkan bagaimana orang-orang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir 282, di situ juga disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa memberitahu, niscaya Allah akan memberikan pemahaman, niscaya Allah akan memberikan pengetahuan. Insya Allah, inilah janji Allah. Maka marilah berupaya
kita gapai puasa Ramadan ini sebagai upaya menuju ridho Allah, mencapai prestasi takwa. Yang berikutnya, dalam Quran surat Al-Anfal juga jelas sekali ayat 29, di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu an tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jelas. Jadi ketika ada ayat yang menyuruh kita bertakwa, ketika sudah capaian bertakwa, maka di situ Allah memberikan jawaban janji-janji Allah, yaitu apa? Furqana. Furqana itu adalah pembeda, pembatas antara yang hak dan yang batil. Maka ketika kita sudah mencapai prestasi takwa, buah dari takwa, insya Allah akan mudah memilah mana yang hak dan mana yang batil. Senantiasa tahu mana yang maksiat, mana yang bukan maksiat. Dalam keseharian kita senantiasa dituntun oleh doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah jikalau hal yang baik itu adalah baik adanya, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Begitu juga sebaliknya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Juga beritahu kami, bimbing kami mana yang batil, bahwa itu adalah batil, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk menjauhinya. Nah, puasa ini melatih kita dalam rangka mana yang hak dan mana yang batil. Senantiasa kita belajar, insya Allah akan mencapai prestasi takwa, dan senantiasa Allah memberikan petunjuk sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi adalah salah satu contohnya. Beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jelasnya adalah bahasanya bisa bersikap tegas untuk yang kebaikan, dan ini yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi membeda dan bisa memilah dan bisa diberikan petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya juga masih janji Allah terhadap kita sebagai umat Islam yang melaksanakan puasa Ramadan. Ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Maka sudah barang tentu ketika dalam sebuah masyarakat ini ada orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan, menurunkan berkah yang luar biasa dari langit dan dari bumi. Inilah sejatinya kemudahan yang akan diperoleh oleh kita sebagai umat Islam, umat Muslim yang dituntun untuk senantiasa berbuat amal solih, amal kebajikan, melaksanakan puasa Ramadan. Ini adalah bagian salah satu contohnya. Insya Allah, Allah akan senantiasa menurunkan barokah dari langit dan bumi, dan ini adalah diperuntukkan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas di sini. Jadi sembahlah Rabbmu yang telah menjadikan kita semuanya dan orang-orang sebelum kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ini jelas. Kaum muslimin rahimakumullah, janji Allah berikutnya terhadap orang-orang yang bertakwa ini adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikannya solusi, jalan keluar, mahroja. Jadi kita manusia senantiasa diliputi oleh kegalauan, diliputi oleh ketidaktenangan. Sejatinya adalah kurangnya kita mendekatkan diri pada Allah dan kurangnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah prestasi ini Allah menjanjikan akan senantiasa memberikan jalan keluarnya. Begitu permasalahan sebagai bentuk dinamisnya kehidupan kita di dunia ini, senantiasa ada masalah, ada solusinya, dan insya Allah kita senantiasa diberikan petunjuk, solusi, jawaban, jalan keluar dari permasalahan yang menghimpit kehidupan kita. Ini janji Allah. Yang berikutnya, janji Allah juga dalam ayat yang sama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan senantiasa diberikan rizki yang kita tidak tahu, yang kita tidak pertimbangkan sebelumnya, yang kita tidak tebak sebelumnya. Dan ini sering kita alami, dan ada yang pernah mengalami. Inilah kuasa Allah dan yang dijanjikan Allah, dan mudah-mudahan ini bagian termasuk, mudah-mudahan menjadi prestasi kita orang yang bertakwa, ada senantiasa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaum muslimin rahimahullah, prestasi yang selanjutnya terkait dengan meraih buah dari takwa ini, dan janji Allah yang berikutnya adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Senantiasa diberikan kemudahan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Inilah janji Allah. Maka tepat sekali ketika kita dalam doa pun menyampaikan kepada Allah, permohonan kepada Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir fi kulli umurina, umuri dunya waddin. Nah, ini kan jelas. Jadi ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan yang ada di dunia ini. Ya Allah, berkahilah urusan-urusan yang ada pada kami, sehingga menjadi bernilai ibadah dalam ridhamu ya Allah. Ini janji-janji Allah yang sangat jelas dalam Quran yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam Quran surat Al-Anfal ada, dan juga surat At-Tolak, yaitu ayat 2-4. Yang berikutnya adalah janji Allah ini yang sangat kita damba-dambakan, yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. Apa itu? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dihapus segala keluputan, segala kehilafan, wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosanya. Ini sungguh sangat luar biasa. Yang pertama dihapus, dan yang berikutnya adalah ya wa yaghfir lakum. Kalau diteruskan ya wa yaghfir lakum, maksudnya adalah dunubakum. Dan berikutnya lagi, yang ini bisa dipanen besok ketika di akhirat, seperti tadi, yaitu dihapusnya dosa-dosa kita akan nikmati besok di akhirat. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhimu lahu ajran. Bukan hanya dihapus dosa-dosanya, bukan hanya dihapus kesalahannya, tetapi juga wa yu'dhimu lahu ajran, dilipat gandakan pahalanya. Maka betul sekali Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat. Sangat luar biasa. Maka mudah-mudahan kita sesuai hadis Nabi, ada dua kebahagiaan yang akan diperoleh bagi orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama, farhatun, ketika kita menjelang buka puasa, bahagianya luar biasa. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika nanti di akhirat, sebagaimana janji Allah, insya Allah
adalah dipertemukan, liqa Rabbi, dipertemukan dengan Allah Sang Maha Rabb. Inilah janji-janji Allah bagi kita umat Islam sebagai buah capaian prestasi takwa, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dan mengisinya dengan amalan-amalan yang bermanfaat, yang bernilai ibadah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.